Dan selamat pagi anak-anak sekolah minggu semua. Bu Ati berharap kita semua dalam keadaan baik dan bersuka cita. Nah anak-anak, untuk firman Tuhan pada kali ini diambil judul lebih baik rendah hati dan tidak sombong. Sebelum kita mendengarkan cerita selanjutnya, yuk kita buka dulu Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dalam Markus 1 ayat 4 sampai ke 11.
Sudah dibuka semuanya? Kita buka dalam Markus 1 ayat 4 sampai ke 11. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan pada kali ini, yang diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai ke 11. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, tema kali ini diberi judul "Lebih baik rendah hati daripada sombong." Dan Bu Ati punya cerita, yaitu 2 ekor ulat. 2 ekor ulat yang bernama Tufi dan Fintu. Tufi dan Fintu. Tentunya 2 ekor ulat ini mempunyai sifat yang berbeda. Fintu itu sifatnya baik, ramah, murah hati, dan tidak sombong. Sedangkan Tufi sifatnya iri hati, pemarah, dan sombong. Nah, tentu itu tidak baik ya. Nah, anak-anak, pada suatu hari Fintu pergi ke hutan, dan karena kelaparan dia mencari makanan dan bertempulah dengan Tufi. Fintu berkata, "Hai Tufi, aku lapar sekali. Bolehkah aku minta makananmu? Sedikit saja. Sedikit saja." "Boleh apa enggak, Tufi?" Kemudian Tufi berkata, "Jangan, ini makananku. Apa yang jadi makananku, ya tetap jadi makananku. Kamu gak boleh memintanya. Sana kamu mencari yang lain." Kemudian dengan sedihnya Fintu menangis dan berjalan mencari makanan yang lainnya. Nah, anak-anak, walaupun kita punya makanan atau punya sesuatu, kalau ada yang minta kan sebaiknya dikasih ya. Jangan sombong, jangan walaupun kita punya terus kita nggak melihat orang lain yang membutuhkan. Nah, menyambung cerita yang tadi, juga ada suatu hari ada di hutan akan diadakan pesta di hutan. Seekor burung menyampaikan kabar dengan daunnya ke semua binatang bahwa akan diadakan pesta hutan. Pesta yang sangat mewah, yang sangat megah, dengan makanan yang sangat banyak. Beberapa hewan pun berkata, "Hore, asik, pasti akan ada pesta dan akan makanan yang melimpah. Aku akan makan yang banyak." Kemudian si Tufi dengan sombongnya berkata begini, "Paling pesta kecil, paling makannya juga itu aja. Aku juga bisa kok bikin pesta yang lebih banyak dan lebih mewah. Paling hanya segitu aja." Tuh, itu sifat Tufi yang merendahkan dan meremehkan akan suatu keadaan atau suatu pesta yang akan diadakan. Nah, anak-anak, seiring berjalannya waktu, ulat Fintu dan Tufi berubahlah menjadi kepompong. Mereka menjalani masanya sebagai kepompong. Kepompong Fintu dan kepompong Tufi. Dan pada beberapa hari kemudian mereka berubah menjadi kupu-kupu. Si kepompong Fintu
berubah menjadi kupu-kupu dengan sayapnya yang warna-warni, yang cerah, yang bagus, dengan sayapnya yang indah sekali. Sedangkan Tufi yang sombong berubah menjadi kupu-kupu dengan sayap yang hitam sekali. Kemudian Tufi berkata, "Kenapa sayapku menjadi hitam seperti ini?" Kemudian si Tufi menyadarinya, mungkin selama ini aku sombong, mungkin selama ini aku angkuh, sehingga sayapku menjadi hitam seperti ini. Akhirnya Tufi menyadari kesalahannya dan akhirnya menyesalinya. Nah anak-anak, dengan belajar dari kisah ini, kita diajarkan untuk tidak sombong dan tetap rendah hati. Nah, menyambung cerita yang tadi tentang ulat, Pintu, dan Tufi yang berubah menjadi kupu-kupu, juga dalam Alkitab tadi yang disebutkan dalam Markus 1 ayat 4-11 bahwa Tuhan Yesus juga bersikap rendah hati. Ia walaupun Tuhan anak Allah, dia merendahkan dirinya, meminta kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan di Sungai Yordan. Demikian juga Yohanes Pembaptis, dia menyadarinya walaupun Yesus anak Allah, tapi dia tetap menjunjung tinggi Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia tetap memandang tinggi Yesus, memandang penuh kemuliaan Tuhan Yesus, bahwa dia adalah anak Allah. Tetap meninggikan Tuhan Yesus untuk seterusnya. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, di sini kita benar-benar diajarkan seperti ajaran Tuhan Yesus untuk tetap rendah hati dan tidak sombong dan tetap baik kepada semua orang. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.